Oke, Balik lagi di Mater Siap. Oh, bisa. Mantap. kita duduk lagi ya, Kang. Duduk lagi ya. Ya, Pak Tarno, lagi, siapa? ya. Iya nih. Pak Tarno semangat, Pak Tarno. Oh, siap. Makin malam nih. Semangat. Iya. Siap. Besok hari Sabtu harus ya. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Hakam, kita sudah tersambung langsung dengan istrinya Mas Hakam nih, Kang. Waduh. Iya, Waduh. Waduh, ini berarti istrinya lagi ada di Malang. Ya, di Malang ya. Terakhir ketemu istri kapan? Desember 2019. Desember 2019. Ya. Setahun lebih dong, Mas. Ya, karena kemarin kan sempat di lockdown di Sudan selama 9 bulan. Jadi sepulang dari kemarin itu belum ketemu istri lagi? Jadi sepulang dari yang perjalanan Kairo itu anak saya sampai usia 1,5 tahun. Saya berangkat lagi ke Mesir, melanjutkan perjalanan menuju Afsal dengan menggunakan sepeda ini. Jadi udah lebih dari setahun nggak ketemu istri? Ya, setahun setengah. Ya, setahun 2 bulan. Kok bisa ya? Nggak datengin sono istrinya. Nggak datengin istrinya aja sih. Iya, kenapa nggak istrinya aja datengin ketemu sampean, Mas? Kan di lockdown. Nggak, sekarang nih. Oh, sekarang juga. Kan udah di Indonesia. Lagian ini kan saya arahnya pulang juga. Jadi sampean memang sudah berencana untuk pulang ke Malang. Ya, Bawa sepeda lagi. bawa sepeda lagi. Sakit nih. Oke, Kang. Sekarang Kuat banget. kita sapa dulu nih, Kang, dengan istrinya Mas Hakam, yaitu Ibu Rofingatul Islamiyah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Waduh, ini. Iya. Atau mau kemana? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini panggilannya apa? Ibu Rofi atau siapa, Mas, biasanya, Mas? Ibu Ovi. Hah? Ovi. Ovi. Bu Ovi. Bu Ovi ya. Bu Ovi. Waduh, ini mungkin kalau kontak setiap hari kontak ya. Tapi apakah ada rasa Pasti, kangen? Pak. Ya, ini kan sudah hampir setahun lebih. Sudah lebih dari setahun malah. Iya. Masih ada rasa kangen nggak sih kalau udah lama gitu? Ini mohon maaf nih, sebelumnya. Saya sendiri kalau nggak ketemu istri 3 hari aja. Pusing. Maunya Pusing nggak marah-marah ketemu, aja. Pusing nggak ketemu, apa karena Kangen pusing nggak dong. keluar? Kangen. Ada rasa kayaknya ada yang hilang gitu. Nah ini Mbak Ovi ini seperti apa terhadap suaminya? Ya, Kangen ada apa? sih, kangen ada, tapi kan ada hiburannya, ada anak. Oh kangen tapi karena ada anak jadi agak terpendam gitu. Iya. Konsentrasinya beda. Konsentrasinya gitu. beda. Ke anak jadi ke Kan anak. sering keluar-keluar juga. Tapi berarti selama 1 tahun lebih ini sama sekali belum pernah ketemu lagi. Belum. Kok bisa ya? Bisa gitu ya. Tapi Mas sampean jujur masih ada rasa kangen nggak Mas? Sebenarnya sesuatu yang berat itu ketika lihat anak juga di jalan saya ketemu dengan anak kecil. Oh, anak saya lagi ngapain ya pasti? Oh iya itu. Ya pastilah itu. Saya jadi teringat cerita waktu itu Nabi Ibrahim juga. Beliau meninggalkan putranya di gurun. Dia sanggup karena dia sangat mencintai Tuhannya. Sedangkan saya meninggalkan anak istri saya di tempat yang sangat enak, makanan tercukupi. Terus apa yang membuat saya resah nanti? Tapi Mas jangan lupa loh bahwa anak itu kan butuh figur seorang ayah. Mas. Pasti. Dan dia bisa melihat saya lewat video call. Terus kadang saya juga sedih kalau dia bilang, bohong bohong. Nggak pulang-pulang, katanya mau pulang kan. Salah satu yang bikin sedih kan kayak gitu. Saya ingin suatu saat anak saya bisa cerita. Dia mempunyai seorang ayah yang sudah berjuang ya. Untuk misal untuk pengadaan prematur kayak gitu. Terus untuk agamanya. Hal-hal seperti itulah Kang Ferry. Iya. Oke. Nah, kembali ke Mbak Ovi ya, Mbak Ovi.
Ya. Mbak Ovi selama melakukan perjalanan dalam kondisi hamil, seperti apa sih kondisinya? Apa yang Mbak Ovi rasakan dan gimana reaksi Mbak saat tahu bahwa akhirnya itu Mbak Ovi hamil? Waktu itu biasa aja, nggak merasa apa-apa, cuma lapar, nggak coba perasaan lapar, lelah, Gampang lapar. gitu aja. Oh. Iya. Gampang lapar sama gampang lelah ya Mbak? Iya. Pada saat itu memang Mbak Ovi sama sekali nggak merasakan ada yang berbeda dari Enggak. siklus Biasa. periode menstruasi Iya. Mbak Ovi itu apa nggak kerasa? Biasa. Waktu itu saya pikir mungkin terlalu capek, terlalu fokus ke perjalanan, jadi mungkin agak terlambat sedikit. Benar saya itu. Biasanya kalau orang hamil ini, koreksi kalau saya salah, ada perubahan-perubahan mood. Jadi lebih lebay, lebih apa ya, lebih sensitif, Iya, biasanya gitu lebih ya, Mbak. pemarah. Itu apa dirasa pada saat itu? Alhamdulillah enggak, ini biasa ini. Oh. Normal. Normal. Emang normal mental aja. bapaknya tuh turun ke anaknya nih, gua rasa nih. Iya. Selama dalam perjalanan pernah berantem nggak Mbak Ovi sama Mas Hakam? Alhamdulillah ya, ada sih gesekan sedikit-sedikit ya, mungkin saya terlalu lelah. Iya. Tapi Mas Hakam orangnya sabar, ngomong lah istilahnya orang Jawa. Iya. Kelihatan kalau Mas Hakam ini orangnya sabar ketika menghadapi Pak Tarno, sabar banget. Kalau saya, waduh, sepeda udah saya grogotin dari tadi nih. Mbak, Ya. katanya pernah ada berantem sampai diam-diaman selama 30 kilometer. Beneran? Diam-diaman? Gimana Jadi, ceritanya Mbak? Itu gini kejadiannya, dia itu kehilangan kamera, marahnya sama saya. Padahal nggak ada hubungannya sama saya, kamera dia yang pegang. Akhirnya kita gowes lagi sampai 30 di jalan untuk menuju 30 kilo, udah diem-dieman gitu. Akhirnya kita istirahat di pinggiran kebun sawit. Nggak lama Itu kemudian di daerah mana? di daerah Bengkulu. Bengkulu. Ya, Oh, masih di Indonesia. Oh, Jojo. Turunlah ular dari sawit itu. Hmm. Mendekati istri saya, set, udah berdiri gitu, baru istri saya ada ular gitu. Barulah dia, kaget dan akhirnya merapat Akhirnya lagi. cair suasana. Akhirnya Oh suasana cair. gitu Dan ceritanya. sempat sama, kenapa enggak dipukul itu ularnya? Loh, dalam hati saya tanya, wong ular ini sudah menolong, kenapa harus dipukul? Iya. Jadi ya biarin aja lah ya. Iya betul. Jadi sepanjang 30 km Mbak Ovi memang cuek-cuekan. Ya? Iya, Cuek-cuekan. Nah, cairnya itu ketika ketemu ular. Ularnya udah berdiri. Ularnya udah berdiri. Karena ular itu hubungan kalian langsung cair. Wah, luar biasa. Berjasa itu ular ya. Ular ya. Ularnya warna apa? Ferry. Masih ingat nggak ularnya? Ularnya warna apa? Ular, Warna apa ya kemarin? ya Kayak warna ular kobra gitu. lah. Iya. Kalau warna nggak penting, yang penting rasanya ya waktu itu masih. Iya dong. Bang Ferry, Luar biasa. Bang Ferry, Ya, aku punya ide. ide apa Pak Tarno? Gara-gara ular, Apa? Mau ngeluarin ular lu juga gitu? masakan jadi lengket sama istrinya. Iya, Aku hebat nih. mau coba ah. Selalu ada hikmah. Iya, Mau coba ini praktekin Iya, gitu iya, Pak Tarno. aku punya suatu buat Yeni. Tuh, nih, coba ya buat Yeni, ya. Apa itu? Keripik ya. singkong ya, keripik-keripikan kentang ya? Bukan. Ini, Takut Bukan, ini makanan enak kentang. bohong. Oh kan keripik Nggak kentang. percaya. Ini keripik kentang ini enak nih dari Meksiko. Iya. Beneran. Oleh Pak Tarno ya? Enak nih. Coba ya, Teh Yani. Biar makin lengket. Aku punya sesuatu buat kamu. Buka Apa ya. tuh? Buka apa, Pak Bukanya Tarno? pelan-pelan. Masa aku bukannya? Bukanya pelan-pelan, tapi saya panggil dulu. Iya, oke. Ya, supaya jadi saya panggil ya. Mantrain dulu. Ya, lamun Yani sanggup buka. Wang tinggali sedia hopor hayam. Hopor hentok. Ya, hopor soang ya. Ping salah ping jadi apa? Prok. Buka. Buka ini tutupnya. Jangan ke aku yang takut.
Buka nggak apa-apa, buka. Terus buka. Terus. Kaget juga saya jadinya. Kaget jadinya. Jadi kan makin lengket. Boro-boro makin lengket. Ini Mbak Ovi masih on air, kamu masih berantem di sini. Ntar lama-lama saya kawinin kalian. Siap ya. Mbak Ovi, mohon maaf Mbak Ovi. Seperti apa pengalaman Mbak Ovi saat beribadah di Tanah Suci? Apakah ada yang membuat kesan yang sangat tidak bisa dilupakan Mbak Ovi? Ya ada sih. Alhamdulillah itu saya bisa melihat langsung Masya Allah. melihat Ka'bah. Sebelumnya kan saya melihat cuma di Sagadah aja. Sekarang saya benar-benar bisa melihat asli dari dekat. Ada doa-doa khusus nggak yang dipanjatkan ketika masuk ke Raudhoh, ke Pancuran Mas? Kalau saya pada saat itu saya memanjatkan doa dengan istri saya, pegangan tangan, kita berdoa di Hijri Ismail. Ada juga seperti itu. Ya, Sempat juga berdoa berdua ya? ya sempat. Ih, seru banget. Sampean kenapa? Yang ngajak kangen tuh. Ya, Iya. ya pasti lah kan sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah. Mas, kalau sampean misalnya nih anak sampean masih bangun nih, kan sekarang udah malam udah tidur pasti. Apa yang ingin sampean sampaikan untuk anakmu? Siapa namanya Mas? Mukafia. Mukafia. Ya, Mukafia itu artinya pejuang. Insya Allah. Ada yang ingin disampaikan Mas? Ya, saya ingin anak saya itu memang sesuai dengan namanya. Mukafia itu artinya pejuang, Nur itu cahaya, Hakam itu kebijakan, wasit yang bisa menengahi. Seperti nama saya sendiri. Jadi saya ingin anak saya jadi pejuang. Dan berjiwa besar, Iya. bisa menaklukkan dunia. Bukan menaklukkan, tapi berteman dengan dunia. Itu luar biasa. Respect. Mbak Ovi, Ya, Mbak Ovi terima kasih ya. Semoga Iya, sama-sama. ya. Semoga sehat selalu. Pak Tarno ada yang mau disampaikan kepada Mbak Ovi? Iya, sampaikan. Opi, satu lagi Iya. deh. Satu lagi apa Pak Tarno? Saya mau nanya, kalau Mbak Opi diajak pergi sama Mas Akam, naik sepeda lagi, pengennya jalan-jalan kemana? serah Mas Hakam aja. Oh. Terserah Mas Hakam ya. Oke, kalau gitu. Nah, terima kasih Mbak Opi. Mbak Ovi terima kasih ya. Mesra Salam terus ya. untuk anaknya sama Ya, Ibu. insya Allah. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat anaknya. Lo itu salam buat adik Ya. belakang dadah. Assalamualaikum. Kafiha. Dadah. Nah, itu dia. Sudah berpisah ya. Kira-kira kalau dari Jakarta sampai ke Malang itu berapa lama, berapa hari, Mas? Kalau normalnya dari Jakarta Malang itu 7 hari sudah cukup. 7 hari. Berarti hitungan 7 hari lagi sampean akan ketemu sama keluarga. Itu kalau saya langsung pulang. Kalau berhenti-berhenti dulu. Kalau belum tentu ya. berhenti-berhenti karena banyak pertemanan juga yang harus saya ucapkan terima Sambangi kasih. ya, silaturahmi. Iya, karena sudah banyak membantu ketika saya berada di jalan. Benar. Itu harus. Nah, Mas Hakam, boleh tahu nggak dari Malang ke Mekah menghabiskan budget berapa? Itu sekitar antara 80 sampai 85. 85 juta? Iya, karena Naik sepeda? Naik sepeda. Udah plus sama naik pesawat itu ya? Iya. Iya. 85. Jadi sangat irit Iya, banget. Segitu banget ngirit itu. ya? Kalau kita hitungnya misal 80, kok lebih mahal dari kalau kita travel. Nah, travel berapa hari? Benar. Nah, saya melewati itu lebih dari 1 tahun. Iya, karena ini kalau bayar mahal itu kalau travel kan mengirit waktu. Kalau ini Iya. kan memang ada perjalanannya. Ada perjalanan dengan 80. Journey-nya. Jadi sama aja saya memberi barang mahal dengan harga murah. Benar. Visioner. Luar biasa. Mas Akam, Ya, Pak. katanya
habis pulang dari Afrika ya? Iya, saya pulang dari Afrika ini. Wow. Jadi saya sempatkan untuk Pak Tarno meskipun saya sendiri belum pulang ke rumah, saya bertemu dengan Pak Tarno di Terima sini. kasih. Naiknya dalam rangka apa? Kemana ya? Ke Afrikanya? Iya. Nah, di Afrika itu salah satunya adalah di samping saya tetap seperti misi pertama, saya menyebarkan Muslim for Peace dan misi keduanya adalah menggalang dana untuk pembelian inkubator. Nah, Mas Hakam, next mau kemana lagi nih? Saya ada rencana itu ke Silk Road Pamir Highway. Jadi jalur sutra, Mas. Kemana? Jalur sutra. Jalur Sutra. Iya. Jalur sutra itu sebenarnya dimulai dari Cina sampai ke Turki. Cuman saya mungkin Sampai kemana, maaf? Ke Turki. Turki. Ke Turki. Iya. Itu ada 8 negara, Merhaba. 19.000 kilo. Berada di ketinggian 4.665 mdpl. Keren. Sampean sudah ngantongin izin dari istri? Sudah, istri saya selalu mengizinkan karena saya berpamitannya saya bekerja. Selama berbulan Iya. bulan sampai bertahun-tahun Iya, saya bilang dikasih izin. Mas, istrinya dapat di mana, Mas, kayak gitu, Mas? Saya mau berguru, Mas. Saya setiap pamitan sama istri, saya mau bekerja gitu. Meskipun kan gini, bekerja itu kan belum tentu kita harus dapat duit, Iya. tapi dapat karya. Kenapa? Setia nih. Kenapa? Ini kayaknya ada omong jeritan dari seorang istri nih, Kak. Saya jadi ingat episode kemarin, ingat 2 tahun lagi. Ingat ke situ. Jadi gimana? Ini jadi kan lihat gini. Pamitnya itu saya Kan selalu kelihatan bekerja. Pak Tarno. Bekerja. Oh, pekerjaan saya adalah untuk kemanusiaan. Enggak ngantuk. Jadi ya, pemahaman istri adalah ketika sampean itu pamit untuk bekerja bukan hanya bekerja untuk menghasilkan uang, tapi memang ada misi-misi. Misi-misi yang harus saya sampaikan ke dunia. Oh, Ya minimal orang-orang terdekat lah. Oke. Terima kasih Mas Akam. Semoga Terima kasih. cita-citanya ke depan lagi untuk riding dan juga memberikan misi-misi kemanusiaan di dunia Amin. terlaksana. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Akam sudah mampir ke Master Show. Iya. Waduh, kita Sehat akan selalu, istirahat dulu Mas ya. Akam. Kita akan istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Master Show. Kok bisa? Hei, hei, hei.